Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke materinya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Patita Ruko, asal saya dari Sarwaso, Kecamatan Mas Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini, jabatan saya adalah ahli pertama. Dalam hal ini, jabatan saya adalah ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa. Itu yang berkedudukan di UKPBJ Kabupaten Tanah Datar. Mungkin Bapak Ibu sekalian baru mengenal istilah UKPBJ. UKPBJ ini apa? Itu dalam hal ini pusat, dalam hal ini LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, memanggil kita yang di daerah ini ataupun di KLPD, kementerian lembaga lainnya, yang melaksanakan proses pengadaan barang jasa ini, mereka membuat kita UKPBJ. Nah, dalam hal ini Kabupaten Tanah Datar UKPBJ ini diimplementasikan dalam bentuk strukturalnya pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Tanah Datar. Nah, jadi kalau Bapak nanti ada urusan di pusat misalnya, nanti konsultasi saja bersama UKPBJ. Nah, UKPBJ itu adalah kalau di Kabupaten Tanah Datar adalah sekretariat bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Tanah Datar. Nah, kita ambil contoh, kalau Kota Pariaman, struktural itu mereka bagian pengadaan barang jasanya gabung dengan administrasi pembangunan. Jadi kalau misalnya urusan-urusan di pusat pengadaan barang jasa, disuruh konsultasi dengan UKPBJ, kalau Tanah Datar berarti pada bagian pengadaan barang dan jasa Pemda Kabupaten Tanah Datar. Nah, kita lanjut masuk ke dalam materinya. Dalam ini saya memperkenalkan sebuah inovasi kami dari UKPBJ Kabupaten Datar, itu membuat buku saku nih bagi pejabat pembuat komitmen dan untuk pemilihan penyedia dengan metode apa sih yang mendasari kami melakukan inovasi ini. Salah satunya adalah fungsi dari UKPBJ berdasarkan peraturan itu adalah itu melakukan pembinaan nih terhadap SDM pengadaan barang dan jasa. Nah, dalam mengimplementasikan fungsi tersebut, kami berupayalah menyusun buku saku ini sehingga bisa membantu Bapak-Bapak Ibu-Ibu dalam melakukan pemilihan penyedia dengan metode pengadaan langsung. Jadi, prinsip pengadaan yang 7 itu efektif, efisien, dan lain sebagainya itu tabel bersaing, terbuka, dapat tercapai hendaknya. Nah, lalu kita masuk ke ngulik nih isi bukunya. Yang pertama itu ada kata pengantar, standar dalam penulisan sebuah buku. Nah, kita ini masuk ke dalam materinya. Dalam buku saku ini pada halaman pertama saya itu menuliskan siapa aja sih yang ada di dalam proses pemilihan pengadaan langsung ini. Yang pertama adalah PPK. Di situ saya sudah jabarkan dan juga sudah dibahas tadi sedikit oleh Pak Ari tadi. Tugasnya apa aja sih sudah buat di sini. Pejabat pengadaan sudah saya gambarkan di sini tugasnya apa dan dia bekerja pada paket pengadaan dengan nilai berapa. Dalam hal ini pejabat pengadaan bekerja untuk jenis pengadaan barang, jasa lainnya, dan konstruksi itu bernilai paling banyak 200 juta. Dan untuk pekerjaan konsultansi itu bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Nah, nilai di sini adalah di peraturan turunannya itu ada nilai HPS. Nah, misalnya nanti kalau Bapak Ibu punya pagu anggaran 250 juta, itu harusnya kan nggak bisa pengadaan langsung tuh. Cuma kalau HPS-nya cuma 199 juta, itu metode pengadaannya, metode pengadaan langsung bisa. Karena dasarnya peraturan turunnya di Perlem 12, Perlem LKPP 12 2021, dia patok aja nilai HPS. Conclusion-nya, misalnya pagu Bapak 250 juta, tapi HPS-nya cuma 199 juta, itu metode pengadaannya pengadaan langsung, Pak. Dan satu lagi itu terkait pengadaan langsung. Nah, ini juga ada kejadian beberapa bapak atau yang lain masih mispersepsi. Kadang teman-teman kita nyebut PL itu adalah penunjukan langsung. Padahal kita kaji dulu nih, apa sih PL itu? Kalau PL pengadaan langsung itu adalah
pengadaan yang ada batasannya nilai tadi. Kalau barang jasa lainnya konstruksi paling banyak 200 juta, kalau konsultansi paling banyak 100 juta, itu namanya metode pengadaannya pengadaan langsung. Nah, apa itu penunjukan langsung? Itu metode pengadaannya dalam keadaan tertentu. Nah, nggak ada batasan nilai lagi keadaan tertentunya apa. Tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Ari tadi. Salah satunya misalnya penyedianya punya hak paten, punya hak kekayaan intelektual. Jadi walaupun nilainya 200 atau 300 juta atau 1 M, kalau dia punya hak paten tadi itu baru namanya PL. Jadi PL untuk pengadaan langsung. Jadi kesimpulannya pengadaan langsung ini pengadaan penyedia dengan ada batasan nilainya tadi yang saya jabarkan. Kalau penunjukan langsung itu adalah metode pengadaannya penyediaannya dalam keadaan tertentu. Nah, nanti mungkin bisa kita bahas apa aja sih keadaan tertentunya itu di lain kesempatan. Jadi itu Bapak mungkin ada beberapa persepsi di sana. Lalu kita bahas di bagian lain-lainnya ini. Pelaku usaha itu siapa sih ya? Pelaku usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. Nah, ini poinnya adalah, ini ada kasus nih. Misalnya Bapak mau pengadaan barang. Nah, kalau pengadaan barang kan kita nyusun menetapkan KBLI-nya tuh, klasifikasi baku lapangan usaha. Nah, kadang dalam tanda petik kita menyusun itu pilih KBLI yang satu jagat tuh, perdagangan berbagai macam perdagangan besar, berbagai macam barang. Nah, dalam hal ini, karena pelaku usaha itu adalah melakukan usaha pada kegiatan pada bidang tertentu, jangan lagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu milih KBLI-nya yang sapu jagat tadi, itu pengadaan berbagai macam barang. Jadi selagi di KBLI itu ada misalnya barang pertanian, yang kita pilih KBLI yang kode KBLI-nya KBLI pertanian. Jangan lagi kode 46900 tadi, perdagangan besar berbagai macam barang. Jadi ini udah dikunci nih di perpresnya, bidang tertentu, jangan lagi dalam tanda petik nih mengakomodir penyedianya cuma punya KBLI yang tadi 46900, ya udah kita pakai itu aja. Jadi diharapkan Bapak Ibu jangan seperti itu lagi, karena udah itu yang udah ditekankan di situ adalah pada bidang tertentu. Ini kenapa saya merahkan di sana tulisannya, karena di situ ada sebuah penekanan. Nanti di halaman selanjutnya juga ada yang saya merahkan, karena di situ ada sebuah penekanan atau mispersepsi dari teman-teman kita dalam pengadaan barang jasa. Lalu nah ini secara garis besar saya bikin bagan alurnya, proses pengadaan langsung tuh kayak gimana sih. Kita bagi pengadaan langsung itu dalam 3 kelompok besar nih. Pertama dalam perencanaannya apa aja, dalam persiapannya apa aja, dan dalam pelaksanaannya apa aja. Sebenarnya pelaksanaan itu sampai serah terima nih Bapak Ibu, sampai serah terima. Cuma karena buku saku saya ini hanya tentang pemilihan penyedianya, jadi yang saya bahas di buku saku ini cuma sampai poin pelaksanaan pemilihan. Mungkin kalau layak lain kita akan bahas kalau kita melaksanakan kontrak dan terima dan sebagainya. Kita langsung masuk ke poin kebutuhannya. Pertama, identifikasi kebutuhan ini kita mulai melakukan identifikasinya sejak pembahasan ranperdanya ini. Itu yang melaksanakan adalah PPK. Identifikasi kebutuhan ini kami sudah mencoba menyusun itu, benar nggak sih kita butuh itu. Nah, ini udah menyusun dengan Bapak scan barcode ini atau klik link yang ada di sini. Itu ada beberapa pertanyaan di situ udah kami susun template-nya lah, itu pertanyaannya menyesuaikan dengan yang Bapak inginkan. Cuma secara garis besar template-nya bisa Bapak download di sana. Benar nggak sih Bapak butuh barang itu? Nah, itu ada beberapa pertanyaan perlu Bapak jawab di sana. Untuk menjustifikasi bahwa Bapak memang butuh barang itu. Jawablah pertanyaannya di situ. Lalu kita melakukan penetapan jenisnya nih. Jenis barang jasa ini ada 4 secara garis besar. Pertama barang itu apa aja, itu barang baku, barang setengah jadi, peralatan, atau makhluk hidup, itu kategorinya adalah jenis pengadaan barang.
Lalu jenis barang jasanya konstruksi, konstruksi ini ada dua, konstruksi umum itu membangun, memelihara, membongkar dan lain sebagainya itu masuk konstruksi. Nah, konstruksi spesialis ini apa? Oh, sebuah produk itu jatuhnya adalah kayak konstruksi jenis pengadaannya. Itu lebih ke konstruksi spesialis. Misalnya pengen masang AC nih. Nah, itu jatuhnya ke konstruksi jenis pengadaannya. Nah, itu namanya konstruksi spesialis. Lalu jasa lainnya. Jasa lainnya ini kalau nggak terdeskripsi di jenis barang jasa lainnya, berarti itu masuk jasa lainnya seperti kayak jasa security, jasa cleaning service, itu masuk kepada jenis barang jasa lainnya. Lalu terakhir itu jasa konsultansi. Nah, konsultansi itu juga dibagi dua oleh peraturan ini. Pertama, jasa konsultansi konstruksi itu sudah biasa kita lakukan di OPD teknis seperti outputnya adalah DED, lain sebagainya. Lalu jasa konsultansi non konstruksi itu apa aja? Nah, itu adalah konsultansi seperti konsultasi hukum, misalnya kita ada masalah hukum, kita perlu meng-hire sebuah penyedia yang punya kapasitas di bidang hukum, itu masuknya jenis barang jasa konsultansi non konstruksi. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan cara pengadaan. Cara pengadaan itu ada dua, yaitu melalui penyedia dan swakelola. Dalam hal ini kita fokus ke melalui penyedianya. Jadi kalau ada kesempatan gitu kita bahas melalui swakelola ini juga cukup banyak sih materi di swakelola ini. Lalu kita melakukan konsolidasi ini udah dibahas oleh tadi Pak Ari tadi. Ini PPK nih melakukan konsolidasi pengadaan. Apa sih konsolidasi itu? Itu menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang sejenis. Apa sejenisnya? Barang sama barang, konstruksi sama konstruksi, lain sebagainya. Kan jenis barang jasa itu sudah dibilang tadi, barang, konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Jadi misalnya kalau Bapak pengen konsolidasi atau menggabungkan paket barang dengan konstruksi, ya nggak bisa, mereka nggak sejenis. Gitu. Dan ada beberapa poin dalam konsolidasi pengadaan ini, ada beberapa poin di dalam perpres itu, cuma kita nggak akan terlalu bahas banget. Salah satunya, jangan seolah-olah Bapak menggabungkan apa namanya paket sejenis ini untuk salah dikatakan menghindari pengadaan langsung atau gitulah sebagainya. Ada beberapa poin tuh di kertas kita nggak bahas banget di sana. Beberapa poin syarat-syarat untuk menggabungkan beberapa paket pengadaan sejenis ini yang pada tujuan akhirnya memang untuk mencapai prinsip pengadaan tadi efektif efisien. Jadi dalam sekali pemilihan penyedia beberapa paket pengadaan sejenis selesai gitu. Jadi nggak perlu misalnya ada dua barang nih dalam satu penyedia selesai langsung paket yang dua ini. Nggak perlu lagi kita melakukan pemilihan penyedianya untuk dua barang ini. Barang satu penyedianya A, barang dua penyedianya B. Jadi secara efektif efisiennya ya udah sekali pemilihan aja kita konsolidasi, kita gabung. Jadi dengan satu penyedia barang kita inginkan A dan B, A1 dan 2 tadi terpenuhi. Lalu kita menyusun waktu pengadanya, mulai dari persiapannya kapan, pelaksanaan pemilihan kapan, hingga serah terimanya. Nah, lalu kita menyusun anggaran PBJ. Nah, kalau anggaran PBJ ya pengelolaannya ya honorariumnya kalau memang secara peraturan daerah dimungkinkan kita memberikan honorarium, kita masukkan di sana. Lalu output dari perencanaan pengadaan ini adalah paket ini diumumkan di aplikasi Sirup. Nah, jadi semua pertanyaan poin-poin mulai dari verifikasi kebutuhan, penetapan, konsolidasi waktu sampai anggaran tersebut adalah kolom-kolom isian dalam aplikasi Sirup. Nah, jadi apa sih bukti perencanaan pengadaan Bapak sudah selesai? Yaitu sudah diumumkan di aplikasi Sirup. Nah, itu formulir cara apa nih formulir perencanaan pengadaannya juga bisa Bapak
scan barcode tersebut atau klik link tersebut juga udah kami susun kayak gimana sih formulir perencanaan pengadaan itu. Jadi pada akhirnya nggak ada lagi misalnya padahal jasa konsultansi ternyata jenis pengadaannya di input di sirup adalah jasa lainnya. Jadi nggak ada lagi terjadi hal-hal seperti itu di kemudian hari. Jadi template gimana formulir perencanaan pengadaannya bisa Bapak scan barcode tersebut atau link tersebut juga udah ada di sana. Nah, poin pentingnya ada satu lagi di sini, bahwa menurut peraturan LKPP itu 31 Maret pada tahun anggaran tersebut juga udah diumumkan itu semua paket pengadaan kita. Misalnya kita mau ngadain di tahun ini gedung baru gitu. Berarti per 31 Maret itu udah harus diumumkan. Cuma sama kita tahu kadang teman-teman di OPD baru menginput di sirup pada saat akan dilakukan pemilihan penyedianya. Jadi secara aturan sebenarnya 31 Maret pada tahun anggaran tersebut udah diumumkan itu Bapak Ibu di aplikasi sirup apa aja yang mau kita adakan. Nah, lalu kita masuk ke persiapan pengadaannya. Di persiapan pengadaan ini kita ngapain aja sih? Nah, pertama kita menetapkan APS. Nah, sebelum masuk ke menetapkan APS, ada nih Bu, 4 poin penting nih yang harus kita pertimbangkan dalam persiapan pengadaannya. Pertama, daftar barang jasa dalam e-katalog. Nah, selagi barang yang Bapak inginkan ada di e-katalog, wajib Bapak laksanakan dengan e-katalog. Nah, cuma di peraturan Perlem LKPP tentang e-katalog ini pun ada beberapa pengecualian untuk tidak dilakukan dengan e-katalog tersebut. Salah satunya, kalau memang belum ada di e-katalog, kita bisa melakukan tidak dengan e-katalog dengan metode lainnya, seperti pengadaan langsung, pemilihan penyedia yang lazim kita lakukan. Satu lagi, poin yang juga penting, kalau memang Bapak survei harga, memang lebih mahal ternyata yang di e-katalog tersebut, ya nggak apa-apa kita nggak lakukan melalui e-katalog, itu ada di namunnya e-katalog. Lalu kriteria barang jasa untuk keadaan tertentu. Nah, ini berhubung lagi dengan penunjukan langsung tadi. Nah, penunjukan langsung tadi kan nggak ada batasan nilai itu, apakah masuk kriteria penunjukan langsung nggak yang mau kita adakan ini? Seperti punya hak cipta nggak? Punya hak paten nggak penyedia tersebut? Nah, itu jatuhnya nanti ke penunjukan langsung. Lalu nilai paket, nah ini nilai paket kalau pengadaan langsung cuma sampai 200 juta untuk barang jasa lainnya dan konstruksi, konsultansinya sampai 100 juta. Lalu jenis barang jasanya, ini singkat aja, B itu barang, K konstruksi, JK jasa konsultansi, dan JL jasa lainnya. Nah, kita masuk ke penetapan HPS nih. Nah, siapa sih yang menetapkan HPS? Yang menetapkan HPS adalah PPK. Nah, dalam hal ini nilai HPS tuh nilainya itu tidak bersifat rahasia, namun rincian di dalam HPS itu rahasia Bapak Ibu. Jadi penyedia nggak boleh tahu rincian tersebut seharusnya. Nah, lalu poin lagi untuk nilai di bawah 100 juta, nah itu Bapak Ibu nggak perlu bikin HPS-nya. Lalu di dalam HPS itu memperhitungkan keuntungan. Nah, dan satu lagi poin pendekatannya, penetapan HPS paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Maksudnya di sini, misalnya Bapak melakukan pengadaan nih, pemilihan penyedia nih, batas akhir penyampaian penawarannya itu tanggal 30 misalnya. Jadi paling lambatnya tanggal 2-nya Bapak udah tetapkan HPS. Karena kalau Bapak tetapkan tanggal misalnya tanggal 1 atau tanggal 30 bulan sebelumnya, pertimbangannya gini, takutnya barang yang Bapak adakan itu udah nggak ada lagi. Makanya di sini nggak ada lagi atau discontinue istilahnya. Tahu-tahu pas setelah ada penyedia ternyata barangnya udah nggak ada. Jadi untuk mengantisipasi itu, dalam penetapan HPS Bapak paling lama 28 hari sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Ya, intinya untuk mengantisipasi itu, nanti setelah terpilih penyedia ternyata barang tersebut udah nggak diproduksi lagi. Jadi itulah penekanan di sana. Lalu menetapkan rancangan SPK. Nah,
Rancangan SPK juga udah dibahas tadi oleh Bapak Ari tadi. Untuk masing-masing jenis pengadaan barang jasanya ini ada nih jenis rancangan SPK-nya. SPK ini adalah salah satu bentuk kontrak ya Pak Ibu. Untuk barang ada kontrak lansam, harga satuan, dan untuk jasa konsultansi ada nih yang baru waktu penugasan. Apa sih bedanya? Nah, kita ambil contohnya di barang nih. Misalnya kontraknya lansam, Bapak pengen mengadakan komputer nih, misalnya 15 buah. Kalau kontraknya lansam, wajib diadakan oleh penyedianya itu 15. Misalnya adanya 14, nggak bisa Bapak terima, karena lansam ini berbasis output. Jadi kalau Bapak minta 15, ya wajib dipenuhi penyedianya 15. Lain halnya dengan harga satuan, misalnya pada akhirnya kita minta 15, yang tersedia misalnya cuma 13, 10, atau 14 kurang lah dari kontrak awal, kita bisa menerima sebanyak itu, tapi dengan catatan kita addendum dulu kontraknya, kita kurangi nilai kontraknya. Itulah gambaran apa namanya simpelnya dari perbedaan lansam dan harga satuan tersebut. Nah, untuk bentuk kontraknya, yang lain sebagainya udah ada di tabel ini, mungkin Bapak udah tahu. Kalau barang di bawah 10 juta cukup dengan bukti pembelian atau pembayaran. Kalau kwitansi cukup sampai 50 juta bisa dengan kwitansi saja. Lalu SPK untuk 50 sampai 200 juta ini kalau dari barang. Tapi kembali lagi ke aturan tentang pencairan di BKD. Kalau memang bisa kayak gitu, tapi secara perpres harusnya bisa bentuk kontrak dengan nilai di bawah 10 juta bisa dengan bukti pembelian saja, sampai 50 juta bisa dengan kwitansi saja, dan SPK 50 sampai 200 juta. Jadi kalau ada peraturan lain di keuangan untuk nggak membolehkan itu, ya gimana lagi kan, tetap kita memakai SPK. Nah, lalu kita menyusun penetapan spesifikasi teknis. Nah, ini juga saya poinkan di sini. Terdapat beberapa kadang entah misinformasi atau memang ada perubahan sih. Spesifikasi teknis itu untuk jenis pengadaan apa aja sih? Nah, jadi barang, konstruksi, jasa lainnya itu namanya spesifikasi teknis ya Bapak Ibu. Dan KAK itu hanya digunakan untuk jasa konsultansi. Nah, kadang saya lihat pas kajian, kadang teman-teman masih menyamaratakan itu. Kadang konstruksi tapi masih membuat KAK. Nah, kenapa hanya di konsultansi dibuat KAK? Karena konsultansi ini kan hasil olah pikiran ya Pak Ibu. Maksudnya outputnya adalah sebuah dokumen perencanaan kah, sebuah studi kelayakan kah. Kita nggak bisa menstandarkan atau menspekkan isi kepala orang gitu. Makanya di sini LKPP Perpres membuat konsultansi itu cukup dengan kerangka acuan kerja saja. Nah, beda halnya dengan barang, konstruksi, dan jasa lainnya, kita bisa menstandarkan hal jenis pengadaan tersebut, barangnya kita spekkan ini bisa kita bakukan standarnya. Dan jasa konsultansi ini kan hasil olah pikir nih, kita nggak bisa menstandarkan isi kepala orang, makanya di KK ini hanya untuk jasa konsultansi. Secara garis besar isiannya ada yang sama, cuma ada beberapa poin atau klausul yang di KK ada dan di spesifikasi teknis nggak ada. Di sini sudah saya rinci setidaknya sih itu isinya apa aja sih, ini udah saya rincikan. Cuma poinnya di spesifikasi teknis itu secara garis besar tuh di situ ada spek mutunya apa, spek jumlahnya ada, spek layanannya apa, dan spek waktunya ada. Itu setidaknya di spek tuh ada itu di dalam, mutunya, layanannya apa, jumlahnya berapa, dan waktunya apa berapa gitu. Itu secara garis besar isi dari spesifikasi teknis. Lalu kita masuk ke nah ini ada sedikit apa namanya jadi saya bahas itu jaminan, tentang jaminan. Nah, dalam pengadaan langsung ini kita cuma mengenal dua jaminan. Padahal dalam pelaksanaan penyedia ini kan ada beberapa jaminan tuh. Nah, di pengadaan langsung ini cuma ada jaminan uang muka,
nilainya berapa? Dengan aturan yang baru sekarang, minimal uang muka kita berikan itu ada 50%. Dulu kan sebelumnya nih 30% nih uang muka untuk pengadaan langsung. Sekarang dengan aturan yang terbaru ini, minimal uang muka yang kita berikan adalah 50% Bapak Ibu. Lalu jaminan pemeliharaan. Nah, jaminan pemeliharaan itu setelah PAU pertama, kalau penyedia pengen mengambil retensinya yang 5%, mereka membuat jaminan pemeliharaan. Lalu apa yang nggak ada di sini? Yang di lain ada, yaitu jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan itu pekerjaan yang nilainya nilai tender. Lalu jaminan penawaran, nggak ada nih di pengadaan langsung. Jaminan penawaran itu untuk pekerjaan tender, pekerjaan konstruksi yang bernilai di atas 10 miliar. Maka ada jaminan uang muka. Di poinnya di pengadaan langsung cuma ada 2 jaminan, yaitu jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan kita tidak gunakan itu di pengadaan langsung. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan semua tadi itu, rancangan SPK, APS, spesifikasi teknis atau KK, nah itu kita melakukan review Bapak Ibu. PPK melakukan review bersama pejabat pengadaan, melakukan review terhadap rancangan SPK tadi, spesifikasi teknis tadi, HPS-nya. Nah, itulah ketemu nanti poinnya adalah menyamakan persepsi antara PPK dan pejabat pengadaan. Jadi selama ini saya lihat kadang tahap ini nggak dilakukan pada pengadaan langsung, padahal itu jadi poin penting di dalam itu, dalam persiapan pemilihan itu, apakah ada yang kurang atau ada poin-poin yang ketinggalan yang lupa dimasukkan yang inputnya dari pejabat pengadaan, itu ditemukan nanti. Lalu kita masuk ke pelaksanaan pemilihannya. Nah, dalam pelaksanaan pemilihan ini udah kerjaannya pejabat pengadaan nih. Jadi poinnya adalah dalam pengadaan langsung PPK menyiapkan rancangan SPK, spesifikasi teknis atau KAK, dan HPS. Nah, kalau di pejabat pengadaan dan pengadaan itu menyiapkan dokumen pemilihan. Nah, di dokumen pemilihan itu apa aja sih isinya? Udah saya gambarkan di sini, cuma ada beberapa ada 2 poin yang saya merahkan, yaitu jangan lupa di dokumen pemilihannya itu pejabat pengadaan membuat nomor dan tanggal pemilihannya, lembar data pemilihan. Nah, itu ada poin yang dibuat oleh pejabat pengadaan. Yang isian yang lain yang hitam ini udah ada istilahnya MDP, model dokumen pemilihan. Itu juga bisa Bapak download atau ambil nanti di link yang sudah saya siapkan tadi atau scan barcode yang ada. Jadi pejabat pengadaan cuma melakukan edit atau menginput di nomor dan tanggal dan langsung lompat ke lembar data pemilihan. Di situ isi semua poin yang ada titik-titiknya. Nah, itu diisi sesuai dengan yang Bapak pejabat pengadaan inginkan. Ada itu cara mengisinya pun juga ada di sana. Lalu menetapkan masa berlaku penawaran. Nah, itu pejabat pengadaan mungkin yang pernah berpengalaman sebagai pejabat pengadaan. Nah, ini tahapannya kita menetapkan masa berlaku penawaran. Apa sih? Kapan sih apa sih maksud dari masa berlaku penawaran tersebut? Itu waktu yang diperlukan proses pengadaan langsung sampai SPK tadi ditandatangan. Nah, lalu yang juga berpengalaman di pejabat pengadaan nanti kan ada tuh mengisi penawaran teknis tuh kalau di sistem SPSE-nya. Nah, kalau untuk barang udah saya jabarkan di sini penawaran teknis administrasinya apa aja, ini udah by system nih semua. Kalau emang dikuasakan ya berarti mereka mengupload surat kuasanya. Lalu penawaran teknis, nah ini kolom upload tersendiri di bagi akun pejabat pengadaan. Untuk barang apa aja sih penawaran teknis yang kita buat? Nah, ini juga saya rincikan di sini, baik barangnya, kalau kita butuh garansi, kita tulis garansi, kalau memang ada asuransi, kita tulis asuransi sebagai penawaran teknis yang kita buat di akun pejabat pengadaan. Nah, terkait gimana user guide dari LPSE-nya itu untuk pejabat pengadaan juga bisa di-download tuh di LPSE-nya. Ini saya lebih ke isi-isinya. Jadi pada dokumen penawaran teknis untuk barang ini
Lalu udah saya gambarkan untuk konstruksi penawaran teknisnya apa aja. Nah, daftar isian peralatan, daftar isian personel. Nah, ada sebagian saya lihat untuk pengadaan langsung ada yang masih membuat RKK, rencana keselamatan konstruksi. Boleh saja itu dimasukkan, tapi itu bukan untuk pengadaan langsung, itu bukan objek yang kita evaluasi. Jadi yang kita evaluasi di pengadaan langsung cuma daftar isian peralatan dan daftar isian personel. Lalu untuk jasa konsultansi apa aja sih penawaran teknisnya, udah saya gambarkan di sini. Semoga membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan pemilihan penyedia, dalam hal ini pejabat pengadaan. Nah, ini untuk jasa lainnya penawaran teknisnya ini. Karena kenapa cuma penawaran teknis ini yang saya tekankan? Karena untuk penawaran administrasi itu udah sistem. Nah, kita cuma udah otomatis ke checklist tuh di aplikasinya. Nah, jadi yang Sandinya apa? adalah penawaran teknis. Lalu nanti Bapak Ibu yang berpengalaman di pejabat pengadaan juga ada mengisi tuh persyaratan kualifikasi. Nah, untuk barang apa aja sih persyaratan kualifikasinya? Ini juga saya gambarkan secara garis besar ada 2 persyaratan kualifikasi. Yang pertama adalah kualifikasi administrasi. Nah, administrasi itu adalah surat-suratnya, KSWP-nya valid, menguasai tempat, akta pendirian, dan lain sebagainya. Ini yang kembali ke awal tadi, pelaku usaha adalah pelaku usaha pada bidang tertentu. Nah, jangan lagi diharapkan Bapak Ibu, misalnya pengadaan barang pertanian nih, cuma karena penyedianya nggak punya KBLI di pertanian, ya udah dipakai aja yang sapu jagat tadi 46900. Nah, diharapkan Bapak Ibu jangan seperti itu lagi, karena kalau emang nggak ada, misalnya kita mengadakan barang sesuatu, tapi nggak ada KBLI-nya, ya udah kita pakai yang 46900 tadi, perdagangan berbagai macam barang. Jadi kalau masih ada kayak farmasi, saya pernah lihat ada, pertanian ada, jadi pakai kode yang itu untuk persyaratan administrasi. Nah, untuk persyaratan kualifikasi teknis, untuk teknis di barang ini adalah pengalamannya. Pengalamannya berdasarkan apa? Itu KBKI namanya Pak Ibu. KBKI ini juga dikeluarkan oleh BPS. Jadi poinnya adalah persyaratan administrasi berdasarkan KBLI, persyaratan kualifikasi teknisnya berdasarkan KBKI. Nah, itu jangan nyampur ya Bapak Ibu. Itu ada buku peraturan yang berbeda, KBLI ada lagi bundelannya, KBKI ada lagi bundelannya, yaitu mengeluarkan BPS. Nah, semua ini juga saya rincikan juga konstruksi apa aja sih kualifikasi administrasinya, kualifikasi teknisnya apa. Nah, konstruksi bedanya kita ada S1 sebagai syarat kualifikasi administrasinya. Kalau teknisnya memiliki pengalaman 1 di bidang konstruksi, dikecualikan bagi perusahaan yang masih baru berdiri, kurang dari 3 tahun, nah kita nggak lihat pengalamannya. Cuma yang udah berumur lebih dari di atas 3 tahun, wajib ada pengalamannya. Nah, itu apa Ibu. Lalu memenuhi sisa kemampuan paket SKPA. Ini apa? Nah, ini adalah sisa dalam pengadaan langsung ini, penyediaannya cuma dibolehkan mempunyai paket, ini paket yang berjalan ya Bapak Ibu, itu di poinnya 5 buah Ibu, misalnya Bapak punya di perusahaan yang sama udah ada pekerjaan lain, misalnya Bapak pengadaan barang, lalu di dinas lain ada pekerjaan konstruksi, di dinas lain lagi ada konstruksi misalnya rehab lainnya, cuma maksimal 5 Bapak. Kalau udah 6 berarti perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis. Nah, jadi untuk memenuhi komponen SKP ini, paket yang berjalan penyedia tersebut maksimal cuma 5 ya Bapak Ibu. Jadi kalau udah 6 berarti gugur di kualifikasi teknis. Untuk jasa konsultansi juga udah saya jabarkan apa aja sih yang administrasinya, teknisnya, lainnya juga bisa Bapak baca nanti. Lalu kita masuk ke ini mengevaluasinya. Nah, ini juga saya jabarkan di sini. Apa-apa aja sih yang Bapak evaluasi dari yang ditawarkan penyedia itu juga saya gambarkan di sini. Misalnya evaluasi administrasi dan kualifikasi. Nah, ini saya jabarkan di sini apa aja yang Bapak lihat.
memenuhi apa enggak, evaluasi teknisnya memenuhi apa enggak. Nah, ini sudah saya jabarkan di sini, mungkin Bapak bisa baca nanti. Lalu evaluasi harga, nah ini juga sudah gambarkan di sini apa aja sih yang kita evaluasi di harganya. Lalu, nah dalam pembuktian kualifikasi, nah, ini juga saya gambarkan di sini siapa sih yang boleh hadir dalam pembuktian kualifikasi. Ini juga saya gambarkan bahwa yang wakil peserta yang hadir itu ya direksinya atau penerima kuasa dari direksi atau pihak lain. Nah, ini sudah saya gambarkan di sini. Jangan lagi misalnya PL nih yang punya perusahaan si A yang datang si B, itu jangan ada lagi yang seperti itu Bapak Ibu. Lalu, nah ini juga poin penting dalam pengadaan langsung itu adalah kita melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Nah, dasar kita negosiasi harga apa? Ya PS tadi. Misalnya nih, ada tawaran pengadaan barang A misalnya. Di HPS kita misalnya harganya 1.000, tapi penyedianya menawar misalnya 1.200, itu bisa jadi objek yang Bapak negosiasi di sana. Misalnya, karena kita nyusun HPS juga ada dasarnya ya kan, kenapa kita terapkan 1.000, jadi mereka nawarnya 1.200, maka itu juga bisa jadi objek Bapak melakukan negosiasi. Lalu klarifikasi teknis dan negosiasi harga ini kita tuangkan dalam bentuk berita acara hasil negosiasi. Ini adalah poin penting, salah satu poin penting dalam pengadaan langsung. Wajib kita melakukan yang namanya klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Walaupun pada akhirnya enggak harganya sama antara harga penawaran negosiasi, tapi tahapan ini wajib kita lakukan, klarifikasi teknis dan negosiasi harga, walaupun pada akhirnya penawaran dan negosiasinya pun pada akhirnya sama, tapi proses itu wajib kita lakukan dan didokumentasikan dalam sebuah bentuk berita acara gitu. Lalu ini kita membuat berita acara hasil pengadaannya, ini by system, bisa Bapak langsung download di sistemnya oleh pejabat pengadaan. Ini mungkin nggak perlu saya terlalu bahas karena ini by system, kita cukup tinggal download aja di sistem. Lalu penerbitan SPPBJ. Nah, siapa nih yang menerbitkan? Itu adalah PPK. Dasarnya apa? Adalah berita acara hasil pengadaan langsung tadi. Nah, ini juga di saya garis bawahi ini, paling lambat 5 hari kerja setelah berita acara hasil pengadaan langsung tadi. Nah, dalam hal DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda. Nah, ini kan tadi 5 hari nih, 5 hari kerja nih. Cuma karena DPA-nya belum terbit, ya nggak apa-apa ditunda kalau memang belum terbit DPA-nya. Nah, SPPBJ ditembuskan ke APIP, lalu SPK ditandatangani paling lambat 14 hari kerja setelah penerbitan SPPBJ tadi. Nah, lalu ini juga sering lupa nih kadang bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu menginput data SPK tadi di aplikasi SPSE-nya. Nah, karena masih kami lihat kadang udah ada penyedianya tapi PPK-nya lupa menginput data SPK-nya di aplikasi SPSE-nya. Nah, mungkin dan segala misalnya template terkait penelitian SPPJ kayak apa, ini bisa Bapak download di link yang ada di sini atau scan barcode ini. Itu di dalam juga udah lengkap kami template-nya apa, berita acara negosiasi kayak apa sih, ada di dalam sana, SPPWJ kayak apa sih, ada di dalam sana. Lalu, nah, kita masuk ke tahap kesimpulan. Jadi dalam pengadaan barang jasa dengan metode pengadaan langsung ini adalah PPK apa aja yang disiapkannya, adalah yang jadi gaweannya PPK adalah HPS, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak. Nah, kalau pejabat pengadaan apa aja tugasnya di sini, selain mengevaluasi adalah yang dokumen disiapkannya adalah dokumen pemilihan tadi, yang udah juga saya garis merah, isi tanggal dan nomornya, lalu lompat ke bagian LDP, lembar data pemilihan, itu adalah tugas dari pejabat pengadaan. Nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait pengadaan barang jasa dengan metode pengadaan langsung.
Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Izin stop saya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Patih atas penyampaiannya yang cukup detail. Di sini juga disampaikan bahwa ada yang bertanya materinya bisa download di mana. Itu link downloadnya sudah kita sediakan di menu chat ya, di menu chat. Jadi silakan Bapak Ibu download di situ. Di sini sudah ada 2 pertanyaan yang disampaikan. Sudah ada 2 pertanyaan yang disampaikan melalui aplikasi Slido tadi. Untuk pertanyaan pertama itu adalah dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan HPS apa saja. Ini kita serahkan kepada Saudara Patih untuk melakukan atau menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terkait pertanyaannya mungkin saya masuk. Baik Bapak Ibu, terkait pertanyaannya juga sudah ada 2 ya, berhubungan lagi dengan materi yang saya sampaikan. Mungkin saya masuk dulu ke pertanyaan nomor 2 terkait apakah wajib dengan e-katalog tadi Bang Dedi ya. Nah, terkait apakah belanja melalui e-katalog itu wajib atau tidak. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, mungkin saya akan lebih jawab dulu yang nomor 2 ini, sangat cukup menarik. Nah, tentang e-katalog ini udah dibahas, udah ada peraturannya yang lengkap. Bapak Ibu bisa cari mungkin di Google atau di JDIH LKPP itu tentang peraturan kepala LKPP nomor 6 tahun 2016. Nah, di sana juga digambarkan mungkin cukup jelas menurut saya di bab 10 tentang pengecualian dalam e-purchasing. Nah, katalog itu adalah termasuk dengan nama metode pengadaannya adalah e-purchasing, tapi platform untuk melaksanakan itu namanya e-katalog tadi. Nah, jadi metode pengadaan tadi kan ada 5 tuh. Penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, dan e-purchasing. Nah, e-purchasing itu apa? Yaitu melalui e-katalog dan melalui toko daring. Ini toko daring ini baru juga bagian dari perubahan dalam Perpres terbaru. Nah, kita masuk kepada PK LKPP nomor 6 tahun 2016. Di sana di bab 10-nya dijelaskan Kementeri pada pasal 40 ya Bapak Ibu. Nah, kementerian, lembaga, departemen, institusi wajib melakukan e-purchasing. Nah, tapi dikecualikan ada beberapa poin. Nah, dari ada poin A sampai poin H. Nah, mungkin saya bisa bacakan. Pengecualian dalam e-purchasing itu yang pertama itu memang barang yang Bapak butuhkan, barang atau jasa yang Bapak butuhkan belum ada di e-katalog. Nah, itu Bapak tidak wajib melalui e-katalog tadi. Lalu di pasal 40 ayat 2 poin B-nya, spesifikasi teknis atau barang yang tercantum dalam e-katalog tidak sesuai dengan spek yang Bapak butuhkan. Nah, kalau memang nggak sesuai speknya yang ada di e-katalog dengan yang Bapak butuhkan, ya nggak wajib kita melalui e-katalog. Tapi poinnya adalah selagi ada yang Bapak butuhkan, barang atau jasa yang Bapak butuhkan di e-katalog, speknya sesuai, jumlahnya sesuai, lain sebagainya, wajib Bapak melakukannya di e-katalog. Itu metode pengadaan e-purchasing tadi. Nah, mungkin detailnya Bapak bisa lihat di sana, itu pada bab 10 pengecualian dalam e-purchasing pasal 40 ayat 2. Nah, di situ digambarkan apa-apa aja sih yang dikecualikan dengan e-katalog tersebut, ada dijabarkan di sana. Mungkin nanti kami bisa share nanti di chat tentang peraturan kepala LKPP nomor 6 tahun 2016 ini. Nah, terkait dokumen dibutuhkan dalam penyusunan HPS apa saja? Nah, dalam HPS sebentar Pak Patih, itu langsung ada yang bertanya juga terkait katalog.
Kalau obat wajib katalog atau tidak katanya? Gimana Pak? Nah, mungkin bisa dibantu sama Bapak Ari. Pak Ari. Ya, terima kasih. Saya akan coba menjawab pertanyaan tentang apakah obat wajib katalog atau tidak. Kalau pembelian obat wajib katalog itu merujuk kepada peraturan Menteri Kesehatan. Selagi instansi tersebut berada di bawah dinas instansi kesehatan atau satuan kerja dari Kementerian Kesehatan, maka pembelian obat wajib melakukan berdasarkan e-katalog. Kenapa wajib? Karena adanya peraturan Menteri Kesehatan tentang pembelian obat wajib melakukan melalui proses melalui e-katalog ataupun e-purchasing. Ini rujukannya adalah peraturan Menteri Kesehatan. Jadi kalau untuk obat, apabila yang menyelenggarakannya tersebut adalah berada di bawah satuan kerja dinas kesehatan, satuan kerja Kementerian Kesehatan, rumah sakit atau sebagainya, itu wajib melalui e-katalog sepanjang obat tersebut tersedia melalui e-katalog. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Ari. Berarti obat kalau misalnya di bawah di bawah Kementerian Kesehatan ya, termasuk Dinas Kesehatan itu wajib ya berarti. Oke, lanjut Pak Patih untuk pertanyaan nomor 1, silakan. Bentar, saya lagi buka dulu apa-apa aja sih dokumennya, itu juga ada digambarkan di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Di sana juga udah digambarkan apa aja sih dokumen dalam menetapkan HPS itu. Nah, ini lagi dalam proses, mungkin secara garis besarnya seperti ini ya Bapak Ibu. Dalam menetapkan HPS itu ada beberapa kriteria lah, apa aja sih dasar kita menetapkan HPS. Bentar, saya izin share ya Bapak Moderator. Bentar. Silakan. Nah, setelah itu satu jenis bidang besar. Ini ada tampil apa aja sih yang menjadi dasar kita dalam menetapkan HPS. Ini sudah dibantu oleh teman saya Fobi Vandeska. Apa aja sih dalam menetapkan HPS itu dokumennya. Nah, yang pertama, dalam menetapkan HPS itu kita tentu punya dulu spek barang kita seperti apa sih. Misalnya kita menginginkan, karena dasar dalam penyusunan harga satuan itu ya tergantung spek yang kita butuhkan ya kan. Nah, lalu datanya apa aja? Nah, yang pertama itu pada poin B-nya, data dan informasi yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS. Nah, kadang BPS ada mempublikasikan informasi harga beberapa komoditas yang secara resmi dipublikasikan, itu bisa jadi Bapak Ibu untuk dalam dasar dalam menetapkan HPS-nya. Lalu yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi, mungkin asosiasi apa ya misalnya, mungkin asosiasi yang menaungi, misalnya ini contoh aja, saya kurang tahu apa ada apa enggak, misal asosiasi bawang nih, nah mereka mempublikasikan harganya seperti apa, itu bisa Bapak gunakan sebagai dasar Bapak untuk menetapkan HPS tadi. Nah, lalu itu data informasi yang dipublikasi oleh situs web Komunitas Internasional, inflasi tahun sebelumnya. Nah, terus yang nggak ada di sini ya survei harga berbasis pasar, Pak. Jadi, nah itu ada di poin yang di atasnya. Berbasis pasar. Nah, berbasis pasarnya apa? Jadi PPK melakukan survei ke pasar, misalnya penyedia komputer nih, Bapak melakukan survei ke Jibros atau ke lain hal sebagainya. Nah, di situ Bapak itu bisa menjadi dasar Bapak untuk menetapkan HPS tadi. Yang pertama ada survei berbasis pasar, itu Bapak melakukan survei ke toko-toko misalnya, toko-toko terdekat. Misalnya kita di Tangatar, kita survei ke
kabupaten kota tetangga untuk mendapatkan harga, lalu standar harga. Nah, standar harganya apa? Nah, kita kan hampir tiap tahun mengeluarkan standar tuh Bu, misalnya contohnya peraturan Bupati tentang standar harga. Ini saya punya contohnya standarisasi harga satuan tahun anggaran 2020. Nah, itu adalah ini contohnya itu adalah bisa Bapak Ibu jadikan dasar dokumen atau dasar Bapak Ibu dalam menentukan HPS tadi. Nah, lalu yang terakhir adalah harga paket pekerjaan sejenis. Nah, misalnya Bapak mengadakan laptop nih tahun sekarang, pakai sejenisnya atau sebelumnya Bapak juga udah pernah mengadakan laptop, atau tahun sebelumnya kalau memungkinkan Bapak punya datanya dalam pengadaan laptop. Nah, itu bisa jadi dasar Bapak dalam menentukan harga satuan tadi. Jadi secara garis besar, dalam menetapkan HPS itu dasarnya pertama berbasis pasar, standar harga ini dikeluarkan salah satu contohnya ada peraturan Bupati ini tentang standarisasi harga satuan barang atau jasa, lalu harga paket sejenis, bisa jadi sejenisnya tahun lalu, ya tentu kita pertimbangkan inflasi tahun sebelumnya, itu kan makanya di poin B-nya itu adalah sebagai data tambahan. Nah, kalau memang perhitungan inflasi apakah masih bisa dipakai itu harga dasar harga tahun sebelumnya atau pakai sejenis sebelumnya, ya, itu dituangkan dalam daspeknya Ibu. Apakah karena masih bisa ya kita pakai aja itu sebagai dasar Bapak Ibu dalam menetapkan HPS-nya. Jadi kesimpulannya dokumen apa aja dalam menetapkan HPS secara garis besar adalah berbasis harga pasar, itu survei Bapak Ibu ke pasar, lalu standar harga yang dikeluarkan mungkin dari peraturan bupati atau lain sebagainya yang sudah distandarkan dalam bentuk peraturan lah yang resmi, dan harga paket sejenis sebelumnya atau tahun sebelumnya, tentu dengan mempertimbangkan inflasi dan lain sebagainya, apakah masih bisa harga tersebut kita gunakan untuk paket pengadaan yang akan kita lakukan. Mungkin itu Bu, mudah-mudahan membantu Bu apa aja sih dokumen dalam menetapkan HPS. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan juga di sini, pembelian mobil dinas plat merah tapi belum tayang di e-katalog, apakah boleh tidak pakai metode katalog? Kalau iya, metode apa yang tepat? Silakan Pak Patih. Baik, terkait pertanyaan pembelian mobil dinas plat merah, yang kita ketahui dulu, mobil plat merah adalah jenis pengadaan barang. Balik lagi ke poin klausul peraturan kepala LKPP nomor 6 tahun 2016, kapan e-katalog atau e-purchasing ini dikecualikan? Karena kalau memang belum tayang di e-katalog, berarti kita bisa tidak melalui e-katalog. Tapi terkait metode yang apa yang tepat digunakan, kembali lagi ke justifikasi teknis Bapak Ibu-Ibu. Pertama, kita kaji dulu, pertama kan ada tadi poin yang saya share tadi, pertama adalah yang perlu kita lihat dulu apakah tersedia di e-katalog. Nah, poin satunya tidak terpenuhi, berarti kita tidak melalui e-katalog. Yang kedua adalah apakah itu keadaan tertentu tadi enggak? Apakah penyedia yang mau kita beli nih mobilnya ini punya hak cipta kah, punya hak paten kah terkait barang yang tersebut? Kalau itu terpenuhi, kita bisa menggunakan metode penunjukan langsung. Nah, kalau seandainya nilai mobil plat merah ini tentu nilainya di bawah, nggak mungkin di bawah 200 juta mungkin Bapak Ibu ya. Kalau nggak di bawah 200 juta berarti dengan metode pengadaan langsung tentu nggak bisa. Nah, lalu kalau kaidah e-purchasing tadi, e-katalog tadi tidak terpenuhi, berarti kita tidak menggunakan metode e-purchasing. Lalu kita kaji apakah bisa dengan pengadaan langsung. Karena langsung karena ada batasan nilainya kalau untuk barang sampai 200 juta, kalau itu tidak terpenuhi berarti dengan metode pengadaan langsung itu nggak bisa. Lalu penunjukan langsung, kita kaji dengan metode penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung itu berdasarkan Perpres yang sudah dijelaskan oleh Pak Ari tadi, ada tuh beberapa kriteria tertentu gimana sih kita bisa menggunakan metode penunjukan langsung. Karena bedanya penunjukan langsung atau pengadaan langsung dan tender adalah, tender tuh prosesnya kita mengumumkan. Nah, jadi karena kita mengumumkan siapa aja boleh ikut masukkan penawaran,
dengan dalam pengadaan langsung dan penunjukan langsung ini kita mengundang penyedia. Nah, berarti hanya orang tertentu yang bisa. Kalau di pengadaan langsung batasan nilainya 200 juta untuk barang, dan untuk kalau dengan penunjukan langsung nggak ada batasan nilai, cuma ada kriterianya. Kapan bisa penunjukan langsung? Salah satunya, mungkin lebih jelasnya di Perpres 12 2021 atau di Perpres 16 2018 itu ada. Apa aja sih kriteria penunjukan langsung ini? Itu ada. Kalau pemenuhi kaidah itu, salah satunya tadi hak paten atau hak kekayaan intelektualnya dia ada, ya udah kita gunakan metode pengadaan langsung. Kalau tidak terpenuhi, ya kita gunakan opsi terakhir karena secara hierarki pengadaan tender itu atau tender cepat itu adalah opsi terakhir dalam pengadaan. Jadi purchasing ini nggak terpenuhi, pengadaan langsung secara nilai nggak terpenuhi, penunjukan langsung secara ketentuan-ketentuan kriteria yang tadi nggak terpenuhi, ya kita gunakan secara tender cepat atau tender. Nah, kalau tender cepat mungkin dalam prosesnya bisa seminggu atau 2 minggu selesai, karena Pokja di sana tidak melakukan evaluasi, yang melakukan evaluasi di sana adalah sistem by system. Jadi kita di sana hanya melihat siapa sih penawaran terendahnya, nah, itulah yang akan menang nanti. Atau menggunakan tender. Tender kita melakukan evaluasi terhadap kualifikasi tadi, terhadap penawaran teknisnya, penawaran harganya, hingga penawaran administrasinya. Itu kembali lagi ke PPK-nya. Kaidah mana yang terpenuhi, yang mana tidak terpenuhi, tergantung PPK lagi. Yang penting secara hierarki pengadaan, tender itu adalah opsi terakhir dalam pengadaan barang jasa. Jadi kita kaji dulu, dia katalog nggak ada, berarti nggak bisa. Pengadaan langsung secara nilai nggak memenuhi, berarti nggak bisa. Penunjukan langsung secara kriteria atau ketentuannya nggak memenuhi, berarti nggak bisa. Berarti opsi terakhir adalah tender tadi, tender cepat atau tender. Tender itu kalau tender kita by sistem yang ngundang, sistem evaluasi, ya, orang hanya berpacu di harga terendah saja. Di tender itu yang melakukan evaluasi adalah Pokja, dalam hal ini adalah UKPBJ. Nah, di kualifikasinya dinilai, penawaran teknis dinilai, penawaran administrasi dan harga dinilai. Nah, jadi kembali lagi ke keputusan kita sebagai pelaku pengadaannya, mana sih yang terpenuhi. Mungkin semoga membantu Bapak Ibu-Ibu. Terima kasih, kembali lagi ke moderator.